Di barat ada Kabupaten Bima, di timur Kabupaten Bima, di tengah-tengah sudah berbatasan langsung dengan wilayah pemerintahan kota. Bagaimana bisa satu kabupaten terbelah dua oleh wilayah pemerintahan yang berbeda? Pemekaran Bima Timur itu bukan hanya cita-cita politik, tapi justru ini adalah kebutuhan. Saya ingin sampaikan satu hal, yang paling penting adalah pemekaran ke depan ada dua syarat pokok yang wajib dikantongi oleh daerah yang mau mekar. Justru kita harus balik. Tahun politik itu adalah waktu yang strategis untuk memperjuangkan hajat politik. Ya saling mencurigai bahwa jangan-jangan ini kepentingannya Jasmine CS. Ya karena ingin jadi anggota DPR misalnya. Benar. Ya justru kalau Jasmine jadi anggota DPR ya gampang menurut saya. Karena apa? Untuk memekarkan Bima Timur, ya orang tidak bilang, ya Jasmine itu siapa sih? Saya sekarang berada di Kopi Pas Teh ya, tempat kemarin yang tempat saya podcast juga. Jadi biasanya kalau di tempat ini sambil ngopi kita bisa temu runding sanding. Nah, sekarang saya mau temu runding sanding juga dengan seorang aktivis. Beliau ini kalau kita dengar namanya di ujung timur Pulau Sumbawa itu mengiang betul ya. Saya sedang bersama dengan Bang Jasmine. Bang Jasmine, Siap. selamat datang Bang. Selamat datang. Di podcast Bicara Santai. Siap. Bang, saya kalau sama abang ini dari dulu ya, waktu saya SMP, SMA itu cuma dengar nama Bang. Iya. Sekarang first time saya ketemu. Ternyata pakainya baju hijau Bang. Iya, alhamdulillah ini kebetulan hijau ini ada kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Oke gitu Bang ya. Iya. Saya sih lihatnya hijau kayak gini nih harusnya ada lambang Ka'bah. Tapi ini burung Garuda Bang. Iya, burung Garuda. Berhubung ini kan memang alma mater saya ada dua. Kalau di politik itu di Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Ya, saya saat ini sudah mendaftar di Partai P3 sebagai bakal caleg. Kalau di sehari-hari di organisasi, saya di Gerakan Pemuda Ansor, pembina Ikatan Alumni IKPMII. Iya. Di Kabupaten Bima. Iya, Kabupaten Bima. Saya salah satu mabincapnya. Oke. Nah, kali ini Bang, memang kita mau bicara politik tapi di ujung Bang. Siap. Di awal kita mau bahas satu isu teman-teman yang menurut saya kalau bagi orang Bima, Pulau Sumbawa ini nggak asing ya. Isu Bima Timur Bang. Ini orang bilang kalau isu Bima Timur ini mulai muncul itu kalau udah mulai tahun-tahun politik. Tapi kita nggak mau kaitin sama tahun-tahun politik Bang. Saya penasaran jujur tentang Bima Timur ini Bang. Iya. Ya, saya lihat abang udah ada bukunya ini, modulnya gede banget. Proposal pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bima Timur. Oke, berarti kajian strategisnya ada di sini semua berarti Bang? Iya, alhamdulillah ada di sini. Kebetulan proposal ini juga yang di tahun 2017 sudah saya presentasikan di Kemendagri. Sebenarnya Bima Timur sudah banyak bergerak, sudah banyak tahapan-tahapan yang sudah terlewati. Bayangkan dari tahun 2012 kita sudah pradeklarasi, sudah mendapatkan dukungan dari semua desa. Ya. Kemudian sudah disetujui oleh DPR di tahun 2014 itu sudah disetujui oleh DPR. 2013, Ya. 2014 disetujui oleh Bupati, kemudian 2014 akhir sudah dibentuk namanya komite bersama. Kita bahkan di tahun 2015 sudah mendeklarasikan deklarasi akbar pemekaran Bima Timur. Ya, kita gandeng dengan kegiatan Festival Pilkada Damai. Tahun 2017 kita sudah registrasi, kita sudah sampaikan usulannya ke Mendagri. 2022, 2023 kita sudah mendaftarkan Bima Timur di forum nasional dan forum daerah. Itu ada namanya Forkornas dan Forkorda. Bagi seluruh wilayah yang ingin memperjuangkan pemekaran daerah. Jadi perjuangan pemekaran daerah ke depan tidak lagi berjuang sendiri-sendiri.
Jadi tiap daerah itu tidak lagi berjuang masing-masing, tapi berjuang dengan lembaga besarnya, payung besar, yaitu Forkornas dan Forkorda itu. Nah, yang belum orang tahu itu kenapa harus ada Bima Timur itu, Bang? Ya, Kira-kira gimana, Bang? keinginan ini sebenarnya bukan berangkat dari generasi kita hari ini. Oke. Ya, keinginan ini sudah jauh sejak yang menurut catatan dari sesepuh kita, almarhum Haji M. Najib. Ya. Beliau sebagai salah satu penggagas ide pemekaran Bima Timur ini, beliau pernah bercerita kepada saya dulu bahwa sebelum pemekaran atau pembentukan kota Bima, itu justru pemekaran Bima Timur itu sudah ada. Jadi gagasan Bima Timur lebih dulu dari kota Bima? Lebih dulu dari kota Bima. Oke. Ya, yang sebenarnya kalau memang mau pemekaran daerah ini terbentuk dengan semangat yang ideal, sebenarnya harusnya Bima Timur dulu, baru Kota Bima dong? kota Bima. Kalau dilihat dari historis dan Ya, waktunya. artinya di belahan timur Kabupaten Bima, kota Bima, itu ada Kabupaten Bima Timur. Di belahan baratnya ada Kabupaten Bima sebagai kabupaten induk. Nah, kemudian kenapa perlu terbentuk kota Bima? Ya, kota Bima menjadi kota madya daripada dua kabupaten ini. Ya, harusnya kan seperti itu. Iya. Ya, namun menurut sejarah sesepuh kita bahwa terjadi perdebatan politik. Ya, jadi keinginan itu terbelah pada saat itu katanya. Ada yang menginginkan pembentukan kota, ada yang menginginkan pembentukan Kabupaten Bima Timur. Jadi berebutan mana yang lebih didulukan? Iya, jadi ada voting politik pada saat itu. Iya. Bima Timur kalah suara. Kalau kita asumsikan, Bang, ya, nggak apa-apa sambil ngopi, Bang. Siap. Kalau Ya, kita di mari. kopi paste ini, kalau kita nggak cicipi kopinya, kayaknya nggak afdol deh. Saya kemarin udah nyicipin kopi ini, Bang. Siap. Kembali lagi saya. Kan kalau persoalan Bima ini kan nggak bisa kita hindari dari persoalan politik, Bang, pemekaran ini. Ya. Kalau kita asumsikan misalkan orang-orang yang berkuasa lah kira-kira pada saat itu nggak legowo dong melepas Sape, Wera, Lambu itu jadi mekaran sendiri karena potensi daerahnya mungkin, Bang, ya. Siapapun mengakui tanpa harus membuka referensi data bahwa Bima bagian timur, terutama Sape dan Lambu ini, itu adalah penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Bima ini. Iya. Karena kita punya semua sumber daya alam terutama kan. Maka bicara pemekaran tentu bicara kita punya apa kan begitu. Potensi sumber daya alam kita tidak diragukan. Andai kata Bima Timur ini menjadi daerah baru nanti, kita sudah punya banyak sumber daya alam untuk menopang hajat hidup pembangunan Kabupaten Bima Timur nantinya. Karena bicara pemekaran daerah adalah bicara kita punya apa. Iya. Ya, belum lagi kalau mau dikaitkan dengan sumber daya tambang misalnya. Nah, itu yang sempat ribut 2012 2011 tuh, Iya. Bang. Saya pernah melakukan studi banding. Oke, Bang. Ke Kabupaten Lombok Utara. Pada saat itu saya bertemu dengan kepala Bapedanya. Beliau tidak kenal banyak tentang Bima, tetapi beliau tahu banyak tentang Sape. Justru Sape yang Iya, tahu. justru beliau tahu Sape. Oke. Kalau saya perbandingkan katanya, Sape dengan Lombok Utara, Sape dibandingkan Lombok Utara belum ada apa-apanya Lombok Utara katanya. Oke. Padahal Lombok Utara itu kan satu kesatuan kabupaten. Satu kabupaten. Sape ini satu kecamatan. DOB daerah baru Lombok Utara itu hanya dengan mengandalkan potensi pariwisata, menurut pengakuan kepala Bapeda pada saat itu sudah bisa mencapai predikat daerah baru yang tersukses nomor urut 3 se-Indonesia. Oke. Andai kata Bima Timur terbentuk, menurut pengakuan beliau, saya yakin katanya justru Bima Timur jauh lebih akan maju ketimbang Kabupaten Lombok Utara. Nah, ini yang mau saya gali nih, Bang. Begitu.
dari potensi yang sedemikian rupa nih, Ya. saya mau dapat cerita dong Bang, ada nggak eh, kepentingan politik lah bahasa yang seperti itu ya, yang menghambat, kan biasanya seperti itu tuh Ya. ya, karena kalau kita lepas sampai Lambu ini jadi kabupaten sendiri, Oh, iya. ya otonom mereka, PAD Kabupaten Bima berkurang. Secara politik ya tentu akan pemerintah daerah Kabupaten Bima merasa melepas Bima bagian timur sama dengan melepas sebagian besar sumber pendapatan asli daerah, kan begitu. Dan mereka nggak mau pasti. Ya, ketika tidak mekar, justru Bima ini akan terhambat pembangunannya. Ya harus dibalik begitu. Benar Kenapa sih. terhambat? Ya, ya. Contoh, Kabupaten Bima hari ini dengan adanya pembentukan kota Bima Mm-mm. terbelah di wilayah Bima bagian timur. Secara wilayah teritorial keamanannya itu kan tidak memiliki kepastian hukum. Dari sektor keamanan Bima belum bisa terurus dengan baik. Apalagi Bima bagian timur. Iya. Nah, bicara tentang wilayah hukum tadi tuh Bang. Iya. Nah, saya mau lihat juga. Salah satu isu yang menjadi concern dari anak-anak Bima, khususnya yang ada di Kabupaten Bima Timur, Iya. maksud saya dari Kecamatan Sape, Lambu itu, akses ke kantor bupatinya Bang. Iya. Nah, pasca Itu namanya Hmm. akses rentang kendali jarak tempuh. Wah, itu bahasa Ya, aktivis ini Bang. jarak tempuh masyarakat Bima bagian timur Mm-mm. setelah pemekaran pembentukan kota, Ya, kemudian terjadi relokasi atau perpindahan ibu kota kabupaten dari Raba Bima ke Kecamatan Woa. iya. Itu artinya masyarakat Bima bagian timur semakin dijauhkan dari akses Iya. pelayanan. Itu kan berdampak pada makin membengkaknya biaya operasional masyarakat, yang seharusnya masyarakat bisa dilayani dengan cepat, sehingga begitu pindah ibu kota Kabupaten Bima ke Kecamatan Woa, biaya mobilisasi masyarakat menjadi semakin berat. Hari ini masyarakat Bima bagian timur apa-apa harus ke kota Bima. Benar. Ya, hasil pertanian, hasil perikanan, uangnya itu kan tidak dibelanjakan di sini. Uangnya terpaksa harus dibuang ke kota untuk dibelanjakan ke kota. Benar. Karena kenapa? Kita tidak punya satu titik tumbuh baru perekonomian sendiri. Oke. Ya. Hadirnya Bima Timur Hadirnya Bima Timur ingin memberikan terbentuknya satu titik tumbuh ekonomi baru. Oke. Ya, misalnya kalau di Bima Timur ini sudah terbentuk menjadi Kabupaten Bima Timur sendiri, DOB sendiri, maka apa yang akan terjadi? Wilayah misalnya yang kita usulkan itu Kecamatan Sape menjadi ibu kota Kabupaten Bima Timur. Tentu di Kecamatan Sape akan dibangun misalnya infrastruktur pemerintahan. Ya. Ya, kantor bupati, kantor-kantor instansi pemerintah. Ya, pasti. Akan menjadi pusat perdagangan, Ya. kan begitu. Apalagi kita ini kan daerah transit. Benar. Ya, Pelabuhan Sape misalnya. Mm-mm. Kemudian kita di situ akan dibangun kampus, ya pusat perdagangan dan sebagainya. Nah, artinya masyarakat tidak lagi membelanjakan uangnya ke kota. Ya. Ya, Bima bagian timur konsen membangun Bima belahan timur, Bima bagian barat konsen membangun Bima bagian barat dengan segala sumber daya alam yang ada. Oke. Ya, kemudian kota Bima ya konsen membangun kotanya dengan sumber daya yang ada. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa kemudian pemekaran daerah itu sangat diperlukan dalam rangka bagaimana memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Nah, ini teman-teman ya. Ya. Mudah-mudahan ini didengar Ya, nih Bang. siap. Sama birokrat, oleh pemerintah juga. Ini sebenarnya bukan hal baru. Ya. Bima Timur ini bukan barang baru. Cuman kita munculkan di podcast ini supaya di amplifier. Ya, Dimunculkan kembali di permukaan supaya jadi concern. siap. Nah, tadi itu Bang. Itu tadi sudah persoalan infrastruktur tuh. Ya, Sumber daya alam udah. ya. Kalau sumber daya manusianya Bang,
sumber daya manusia. Kalau orang Sape Lambu, menurut saya sih orangnya intelek banget. Ya, Kalau di Jakarta di mana-mana orang Sape Lambu itu, betul. gitu loh. Tapi kok nggak ada bang, yang atau mungkin diremehkan kira-kira kayak gitu bang? Saya bisa katakan bahwa siapapun kalau dibandingkan SDM yang ada di Kabupaten Bima atau Bima Timur dibandingkan dengan SDM di wilayah yang sudah mekar seperti Manggarai Barat, Hmm. saya bisa katakan bahwa kita punya sumber daya manusia yang justru melampaui daripada beberapa daerah yang saya sebutkan tadi. Iya iya, tanpa Iya. menjelekkan mereka gitu Iya, kan. tanpa menjelekkan ini mereka. ini realita Ya, gitu. realitas. Jadi Ya. begini, kita punya banyak sumber daya manusia, Oke. namun sumber daya manusia ini tidak bisa diberdayakan. Kalau sumber daya manusia kita punya, namun tidak diberdayakan, ya sama halnya kita tidak punya sumber daya manusia, kan begitu logikanya. Oke oke oke. Ya. Khususnya anak muda gitu bang. Setiap rumah tangga yang ada di Kecamatan Sape, Lambu ini, setiap tahun pasti ada anaknya yang masuk kuliah, dan bahkan ada anaknya yang selesai kuliah atau yang sarjana. Satu Itu rumah bisa perbandingannya, satu rumah bahkan bisa lebih dari satu orang. Iya. Hmm. Ya, lalu kenapa, apa masalahnya? Kenapa banyak muncul masalah? Iya, perbandingannya adalah kita semakin hari semakin banyak sarjananya, tetapi sarjananya tidak bisa berkarya, tidak bisa memanfaatkan kemampuannya, karena mereka tidak punya lapangan kerja. Nah, kalau sudah mekar, apa yang akan terjadi? Ya, instansi pemerintahan justru membutuhkan sumber daya manusia yang akan membangun daerahnya, akan bekerja di instansi pemerintahan. Bicara tentang Bima Timur, bicara tentang masyarakatnya lah kira-kira seperti itu. Ya, Saya mau agak geser sedikit bang, siap. ya kan? Boleh. Bisa nggak kita asumsikan misalkan Bima Timur ini sulit terrealisasi karena egosentris tokoh-tokoh kita yang nggak memberi ruang untuk anak muda. Ya, Aktivis justru dipangkas bang, ya. gitu kan? Gimana tuh bang? Jadi begini, Bima Timur seperti yang saya ceritakan di awal tadi, justru usia cita-citanya itu sejajar dengan cita-cita pembentukan Kota Bima. Namun setelah pemekaran atau pembentukan Kota Bima, itu kan hanya menjadi wacana tahunan atau wacana periodisasi tahun politik. Ya, hanya dibicarakan di di Janji-janji politik. ya pada saat momentum-momentum politik atau diskusi-diskusi terbatas. Sekian puluhan tahun Bima Timur itu hanya menjadi agenda diskusi saja. Jadi tidak direalkan dengan satu pergerakan yang nyata pada saat itu. Iya. Nah, kalau pemekaran Bima Timur digagasnya lama, tetapi gagasannya baru diperjuangkan dengan gerakan yang real itu pada tahun 2012. Oke. Ya, saya beserta kawan-kawan yang lain yang pada saat itu punya semangat yang sama, meminta restu dari tokoh-tokoh pendiri, penggagas pencetus Bima Timur. 2012 saya turun ke desa-desa di Bima bagian timur ini, meminta dukungan desa melalui rekomendasi BPD. Iya. 72 desa se-Kabupaten DOB Bima Timur ini. Kemudian setelah saya mengantongi itu, saya urus akta notaris lembaganya, yaitu lembaga Komite Pembentukan Kabupaten Bima Timur. Kemudian saya pradeklarasikan di lapangan Tembaromba Kecamatan Lambu. Jadi harus ada gerakan real. Benar. Nah, kesulitan kita ini banyak mau, tetapi tidak mau sesegera mungkin untuk merealisasikan. Jadi hanya habis waktu untuk diskusi saja. Oke. Ya, tidak langsung mengambil langkah nyata gitu. Jadi andai kata lebih dari 10 tahun itu mereka langsung bergerak membentuk
lembaganya, Iya. mendeklarasikan keinginannya, kan begitu. Mm. Ya harusnya sejak dulu itu sudah banyak langkah-langkah yang sudah terlewati. Namun lagi-lagi di tahun 2012 baru kita mulai. Itu saya pernah deklarasikan, perwakilan-perwakilan dari kecamatan di wilayah Bima Timur itu sepakat untuk mendeklarasikan keinginan pemekaran daerah, baru terrealisasi. Kemudian di tahun 2013 Mm-mm. Januari, pernyataan sikap dari deklarasi itu beserta persetujuan desa-desa saya bawa ke DPR Oke. untuk diusulkan, disetujui oleh DPR. Tepat 1 tahun di bulan Desember baru disetujui oleh DPR. Artinya prosesnya panjang, Bang, ya? Panjang. Nah, saya mau bergeser, Bang, Ya, dari pembicaraan Bima Timur nih. Mungkin karena kita durasi ya. Gini, Bang. Cuman sebelum kita lanjut, Bang, saya mau Ya. disclaimer dulu. Jangan sampai nanti teman-teman nganggap bahwa ini tiba masa tiba akal nih. Ya. Dianggap bahwa kita bahas isu Bima Timur nih karena udah masuk momen politik, nanti Ya. diasumsikan kita politisasi lagi nanti. Ya. Ini podcast bicara santai netral, Bung. Santai. Bang, gini. Ya. Tentunya kan kalau kita mau menggolkan gagasan itu, Ya. kan kita perlu masuk ke ruang-ruang perjuangan itu, Bang, Ya. kira-kira. Saya mau lebih ke personal Abang, Ya. gitu. Nah, Abang, apa namanya, sekarang pakai jas warna hijau. Ya, Ya. logonya Ka'bah, Bang. Ya, belum ada logonya. Oh, belum. Logonya Masih Indonesia. masih di rumah. Masih. Ya, karena ini kan bukan agenda itu kan. Iya. Maka Tapi saya nggak harus apa-apa saya. netral. Tapi nggak apa-apa Ya. saya bicarain itu, Bang. Boleh, enggak apa-apa. Nah, bagaimana anak-anak muda Sape Lambu Ya. harusnya kita dorong ke situ, Bang. Ya. Ya, karena mungkin tokoh-tokoh kita udah habis nih, Ya. yang senior nih. Kan harus ada anak muda lagi Ya, yang betul. mengisi pos itu, kemudian memperjuangkan perjuangan yang 2013 itu. Ya. Ya, kalau boleh saya kasih satu narasi bahwa kalau ada cita-cita Mm-mm. tentu harus diperjuangkan. Ya, Ya, kalau ada cita-cita harus diperjuangkan. Ya, kalau ada keinginan ya supaya terrealisasi ya harus diperjuangkan. Ya, ada 2 kekuatan yang harusnya segera direalkan. oke. Kekuatan rakyat, ya kekuatan instrumen yang ada di pemerintah itu sendiri. Ya, artinya anak-anak muda ya tidak boleh hanya membangun kekuatan di tingkat rakyat saja. Ya, harusnya mereka harus bisa menjadi duta yang mengisi institusi pemerintahan misalnya. Ya. Ya, kalau dalam istilah aktivis, gerakan itu harus terbangun di 2 kekuatan. Oke. Satu kekuatan ekstra parlementariat, Oke. yang kedua kekuatan parlementariat. Iya. Parlemen jalanan dan parlemen yang ada di institusi pemerintahan. yaitu misalnya di legislatif. Hmm. Ya, artinya kekuatan tidak boleh hanya kuat di bawah, di jalanan, Ya. tapi kekuatan juga kan harus diisi di dalam, supaya apa yang diinginkan diperjuangkan di rakyat. Mm-mm. Tentu harus ada Yang mewakili. yang di dalam. mewakili di dalam. Oke. Nah, ini kan yang tidak ada. Ya, walaupun di setiap pemilu tentu ada perwakilan masyarakat kita. Iya. Tanpa bermaksud saya mengecilkan teman-teman yang sudah duduk di parlemen, tetapi mayoritas ya yang saya lihat yang duduk di parlemen ini kan bukan dari kalangan Aktivis. aktivis, ya yang memang punya pengalaman yang matang di organisasi. Itu maksud saya, Bang. Kalau tadi Abang tuh bagi 2 perjuangan jalan raya sama perjuangan di parlemen nih. Iya. Saya juga bagi 2 jalur, Bang. Iya. Ada jalur nasib, ada jalur nasab. Iya. Nah, yang parlemen ini, Bang, ini kebanyakan jalur nasab ini, Bang. Iya, betul. Nggak pernah berorganisasi, tapi tiba-tiba jadi anggota dewan. Nah, Iya. kita nih, Bang, yang di aktivis. Ini kan saya nih bikin podcast, aktivis masuk nih. Jalur nasib, Bang. Kadang dipangkas di tengah, Bang. Kira-kira gimana tuh, Bang? Iya, karena politik ini kan
terlalu rumit untuk dimengerti. Iya, iya. Ya, bagi yang tidak mengerti kan. Ya, tapi kalau bagi teman-teman yang sudah besar di organisasi mengerti lah Oke. apa kendalanya, kenapa kemudian aktivis sulit masuk ke legislatif. Aktivis itu harus didorong sampai ke parlemen gitu. Iya. Ya, sehingga ya kalau sudah tahun politik, ya bahkan mahasiswa kan tidak jarang kita dengar orang masuk ke bilik suara, mereka berada di tempat lain. Ya, Ada trennya soalnya Bang. ya, Ya, karena tadi itu ada jalur nasab di depan Iya. Bang. Kebanyakan aktivis ini bukan jadi calon legislatif, ya. calon tim ses Bang. Ya, Jadi yang diisi ya itu kalau pos-pos jadi tim tim sukses. sesnya, ya teman-teman aktivis, personal-personal yang memiliki pengalaman dan pengetahuan politik yang cukup di organisasi, menurut saya itu bagus, tidak Bagus. apa-apa ya. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Iya. Ya, saya sendiri 2 kali pernah bertarung sampai hari ini. Ya, namanya aktivis tidak boleh, tidak ada kata kalah. Oke. Ya, yang ada 2 kali itu saya sedang mempelajari apa faktor yang mempengaruhi kok aktivis tidak bisa duduk di parlemen gitu. Atau kebalikannya, apa yang menyebabkan jalur nasab ini mudah ke parlemen? Kira-kira gitu Bang. Ya, kalau orang bilang ada katanya apa buah tangan. Iya, iya, iya. Iya. Di bawah tangan. Ya, garis tangan itu baru garis tangan nasib dan sebagainya Iya. tadi. Ya, buat tangan ini intervensinya cukup kuat, pengaruhnya cukup kuat. Bahkan bisa merubah garis tangan orang. Oke. Ya, buat tangan bisa merubah garis tangan masalahnya. Iya, 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 iya. Ya, Kalau saya sih siap lah jadi tangan kanan besok. Bang, ya siap, kita udah panjang kali lebar kali tinggi Bang. siap. Karena jujur teman-teman ya, kalau bicara sama aktivis itu kita nggak pernah kehilangan narasi. Ini kalau duduk sama Bang Jasmine bisa sampai 3 jam nggak Ya, selesai. kalau bicara Bima Timur, menurut saya waktunya terlalu sempit. Terlalu sempit Bang ya. Ya, ya hanya gambaran umum saja. Oke lah, oke lah. Ya, kalau gitu. di sini, kalau mau dibaca, semuanya lengkap. Saya ingin sampaikan bahwa tidak baik kemudian kalau kita menyeret bahwa seakan-akan atau seolah-olah pemekaran daerah itu hanya lahir di tahun politik. Iya, iya. Ya, justru kita harus balik. Tahun politik itu adalah waktu yang strategis untuk memperjuangkan hajat politik, gitu loh. Oke, oke, oke. Ya, Iya, iya. karena apa? Di situ ada janji-janji daripada kekuasaan, janji-janji dari elit-elit politik Mm-mm. yang harus kita ikat dalam satu semangat bersama, gitu loh. Persis. Jadi justru kita tidak boleh anti terhadap tahun politik untuk tidak memperjuangkan sesuatu. Ya. Justru tahun politik harus kita tunggu dalam rangka untuk memperkuat semangat juang itu. Supaya calon-calon pemimpin, calon-calon legislator yang nantinya bila mana mereka terpilih, mereka satu visi dengan kita gitu loh maksudnya. Benar. Visi kita ini bisa kita ikat mereka dengan satu kontrak politik. Iya. Tahun politik harus kita tunggu. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memperjuangkan, menggelorakan kembali perjuangan itu. Ya. Supaya para elit-elit politik ini mau tahu, mau menjadikan ini menjadi beban mereka, andai kata mereka itu kalah terpilih, gitu loh maksudnya. Benar, benar, benar. Itu harusnya cara berpikir kita. Iya, iya. Tapi kan kita banyak mengatakan bahwa seolah-olah ya saling mencurigai bahwa jangan-jangan ini kepentingannya Jasmine CS, ya karena ingin jadi anggota DPR misalnya. Benar. Ya justru kalau Jasmine jadi anggota DPR ya gampang menurut saya. Karena apa? Untuk memekarkan Bima Timur, ya orang tidak bilang, ya Jasmine itu siapa sih? Gitu. Ya kalau sekarang, oh Jasmine yang caleg gagal itu. Ya, Tapi kalau masuk, ya kalau masuk, ya apalagi punya posisi strategis di DPR misalnya. Ya ketua komitenya anggota DPR atau ketua komisi atau ketua fraksi misalnya, apalagi ketua DPR. iya, Ya, iya. kita punya posisi yang strategis untuk bagaimana mempengaruhi kebijakan politik pemerintah di dalam. Ya kita sudah punya sumber daya, kekuatan baru untuk memperjuangkan hajat hidup perjuangan kita. Kan begitu maksudnya. Benar, Bang. Benar, benar, benar. Ya akan beda kekuatannya Bima Timur yang diperjuangkan oleh aktivis Iya. dengan Bima Timur yang diperjuangkan oleh ketua DPR. Yang bukan Ya kan aktivis. begitu.
Ya itu seharusnya Iya, cara iya. berpikir kita. Saya ingin sampaikan satu hal yang paling penting adalah pemekaran ke depan Iya. ada 2 syarat pokok yang wajib dikantongi oleh daerah yang mau mekar. Saya ingin sampaikan ke teman-teman ini, Apa ke aja tuh, masyarakat Bang? kita. Satu, kita harus punya sumber daya alam yang memadai dalam rangka sumber daya alam yang siap dikelola untuk membiayai pembangunan daerah ini manakala ke depannya daerah ini menjadi satu kabupaten yang definitif. Iya. Ya, karena selama 2 tahun nanti akan dilakukan uji coba kalau menurut undang-undang yang baru, Undang-Undang 23 tahun 2014. Benar, benar. Diberikan waktu 2 tahun sebagai kabupaten persiapan. Sambil diuji, mampu nggak dikelola sumber daya alamnya ini? Ada nggak sumber daya alamnya yang mampu dikelola dengan baik, dengan maksimal, supaya daerah ini setelah 2 tahun ke depan layak atau tidak? Bisa disimpulkan oleh pemerintah pusat nanti. Oke. Kalau ada sumber daya alam yang memang bisa dimaksimalkan untuk membiayai daerahnya, bisa mandiri, maka akan ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten definitif. Oke. Kemudian yang kedua, pemekaran daerah ke depan itu harus memenuhi syarat penataan daerah. Penataan daerah. Jadi semangat pemekaran daerah itu ada semangat penataan daerah. Oke. Penataan daerah itu salah satunya adalah agenda pemekaran daerah. Baik. Kenapa perlu Bima Timur dimekarkan? Bima ini sudah terbelah 2, Kabupaten Bima ini. Iya. Di barat ada Kabupaten Bima, di timur Kabupaten Bima. Di tengah-tengah sudah berbatasan langsung dengan wilayah pemerintahan kota. Iya. Gitu. Bagaimana bisa satu kabupaten terbelah 2 oleh wilayah pemerintahan yang berbeda? Jadi saya ingin sampaikan bahwa pemekaran daerah itu, pemekaran Bima Timur, itu bukan hanya cita-cita politik. Oke. Bukan cita-cita politik. Tapi justru ini adalah kebutuhan. Maka kalau itu kebutuhan adalah pemekaran Bima Timur adalah keniscayaan, suatu keniscayaan sebenarnya. Oke. Karena sudah menjadi bagian daripada program pemerintah kita. Iya, siap. Namun justru pemerintah kita juga ya masih setengah-setengah memahami itu. Ya, Ini begitu serunya diskusi sama Bang Jasmine itu, saya punya tagline, Bang. maksudnya. Ya, Makin malam makin tajam, ya. Jadi ya mesinnya kayak mesin Honda. Ya, jadi lama baru panas. Lama Tapi baru panas. kalau sudah panas hidupnya bandel gitu. waduh, Ya. Pak. Tapi Ya, besok ini kita makin harus panas daya tarikannya makin kencang nah, gitu. iya bandel, Bang. Ya bandel, bukan kayak Yamaha ya. Iya. Yamaha itu ya kalau makin lama makin turun dia Iya. daya tariknya. Oh, ini aktivis juga, motor juga, Bang. Ya, Oke, karena Bang. saya pernah punya Honda, punya Yamaha ya tentu ya sangat bisa untuk merumuskan istilah yang paling Oke. tepat gitu. Nah, besok kayaknya Kawasaki, Bang. Warnanya hijau soalnya. Ya, Bang, baik, thank you, Bang. Terima kasih banyak siap. udah mampir di podcast Bicara Santai. Siap. Terima Kita kasih juga. panjang sekali bicaranya, Bang. Ya, sudah melewati batas ya. Nggak apa-apa, Bang. Ya, Nggak overhead kok kita. siap, Aman. Bang, siap. terakhir nih, saya mau Ya. minta satu pesan Boleh. Abang untuk anak muda. Singkat, Bang, dan harus tajam kayaknya. Ya. Harapannya Insyaallah, untuk anak muda mudah-mudahan untuk bisa. nggak apatis terhadap politik, ya. Kemudian mereka mengisi pos-pos perjuangan, khususnya untuk memperjuangkan Bima Timur tuh, Bang. Silakan, Bang. Ya, baik. Harapan saya kepada segenap teman-teman, kawan, sahabat yang masih hari ini menganggap politik itu bukan pekerjaan yang harus digarap oleh teman-teman aktivis dan mahasiswa. Mulai hari ini kita harus justru bisa membalikan keadaan, bahwa ketika kita tidak suka memasuki wilayah itu, justru sampai kapanpun sumber daya aktivis tidak akan bisa berbuat banyak untuk merubah keadaan daerah ini. Ya, karena kalau mau merubah keadaan daerah ini, perjuangan di garis rakyat harus diperkuat, perjuangan di parlemen juga harus diperkuat.
Ya, kalau ada aktivis yang jadi bupati, punya gagasan Bima Timur misalnya, punya gagasan untuk bagaimana memajukan pertanian sesuai dengan cita-cita gagasan yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan aktivis, menurut saya kan tidak menjadi sulit untuk mewujudkan cita-cita itu. Itu salah satu narasi sederhananya. Kemudian yang kedua, ya harapan saya ya kalau aktivis mau maju, ya maka ya kalangan aktivis harus bisa melihat bahwa politik uang itu harus terkalahkan. Ya, harus terkalahkan. Kapan kira-kira saya sangat menantikan bahwa ada satu gerakan khusus dari teman-teman aktivis dan mahasiswa yang melawan bersama praktik politik uang itu. Hari ini kan kita dengar ada politik uang yang berkeliaran di masyarakat di tahun-tahun politik, tapi justru kita bahkan menjadi bagian dari praktik uang itu. Nah, ini kan yang menjadikan kita gagal sebelum bertanding, gagal sebelum berperang. Karena mereka tidak mau berkompetisi karena merasa diri tidak punya uang. Saya orang yang berangkat dari tidak punya uang, ya tetapi kalau mau dibandingkan dengan mereka yang punya uang, mendapatkan dukungan suara yang cukup signifikan dari rakyat, luar biasa. Tetapi ya memang karena persoalan ya faktor nasib saja yang mungkin belum berpihak. Tapi insya Allah saya yakin dan percaya kalau kita sedikit demi sedikit saling mencerahkan seperti ini, adanya program seperti Bang Yusril, podcast bicara santai ini menjadi satu solusi bagi kita untuk bagaimana kemudian mahasiswa, aktivis, masyarakat diajak bicara melalui media massa, supaya harus ada perubahan paradigma kita ke depan, cara berpikir kita ke depan, untuk bagaimana memperkuat basis rakyat, kemudian melawan praktik politik uang. Sehingga politik kita ke depan dimenangkan oleh rakyat, tidak lagi dimenangkan oleh elit-elit politik yang hanya mengandalkan uang dan finansial gitu. Nah, kalau bahasa kerennya itu oligarki. Oligarki ya, betul. Hati-hati itu ya. Makasih banyak, Bang. Ya, baik. Dan komitmen podcast ini, Bang, mengundang tokoh inspirasi, anak muda, dan aktivis untuk terus menyampaikan narasi mereka. Karena bagaimanapun kita ini kan beda-beda nih, Bang. Abang perjuangannya sekarang mau ke parlemen, kalau saya berjuangnya di media sosial untuk mengedukasi masyarakat dan anak muda. Kira-kira seperti itu, Ini Bang. justru yang paling memang diperlukan untuk saat ini. Karena pecinta atau penggiat media sosial ini kan tiap tahun semakin meningkat. Nah, dan kita akan kawal aktivis untuk masuk mengisi pos-pos strategis negara kita. Harus seperti itu. Thank you, Bang, udah mampir di podcast Bicara Santai. Terima kasih. Teman-teman semua, saya Yusril Zamahendra ya, bersama dengan aktivis. Ini tagline-nya tadi jangan lupa tuh. Makin malam, makin tajam. Terima kasih. Makasih banyak, Bang. Makasih banyak, Bang. Siap. See you, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.